Hai, pecinta film di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana kabar hari ini? Masih aduk kopi pakai bungkusnya? Kasian Anda gak kebeli sendok. Semoga Anda sehat selalu di musim hujan seperti ini. Kali ini saya akan ngebahas alur film karya DC Comics, berjudul Black Adam. Di mana film ini dibintangi oleh legenda SmackDown, The Rock atau Dwayne Johnson. Sebelum saya ngocoblak lebih jauh, alangkah dermawannya jika Anda semua kalau subscribe, share, and like terlebih dahulu, agar saya punya energi untuk ngebuat konten. Terima kasih. Kisah dimulai 2600 tahun sebelum Masehi, di negeri yang bernama Kandak. Di mana Raffi Ahmad belum menjadi Sultan Andara, dan Tai Kotok belum di Lebuan. Hiduplah masyarakat yang terjajah oleh rajanya sendiri. Raja Durjana itu bernama Ahton. Ahton terobsesi untuk memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dia pun ingin membuat mahkota yang bernama Sabak, yang dipercaya dapat memberikan kekuatan sihir yang begitu hebat. Tetapi dia membutuhkan mineral ajaib, yang bernama Eternium, sebagai sumber elemen kekuatan mahkota tersebut. Ahton kemudian memperbudak bangsanya sendiri untuk menggali mencari Eternium tersebut. Harus dilaporin ke dinas ketenagakerjaan. Singkat cerita, akhirnya seorang lelaki tua menemukan Eternium tersebut. Sampai penggali yang lain pun iri ingin merebut hasil galian pria tua tersebut. Hingga akhirnya muncullah anak botak, yang mencoba melerai keributan di sana dan mengingatkan akan siapa musuh mereka sebenarnya. Anak itu bernama Adam. Dengan senang dan bangga pria tua itu memberikan hasil penggalian kepada perwakilan kerajaan. Namun bukannya diberi imbalan, anak buah Ahton malah membunuh pria tua malang tersebut. Adam pun langsung lari mengambil Eternium dari tangan anak buah Ahton, dan dia pun akhirnya ditangkap, dan akan segera dieksekusi. Ketika kepala anak tersebut akan dipenggal, dia langsung diselamatkan oleh para penyihir sakti mandraguna dari negeri Kandak. Sebagai orang terpilih, Adam pun langsung diberi kekuatan untuk menjaga keseimbangan di muka bumi. Ketika mahkota itu selesai ditempa dan dipakai sang raja, Adam pun datang ke sana. Mereka pun bertarung, hingga Adam bisa mengalahkan sang raja. Negeri Kandak akhirnya bebas dari penjajahan, namun Adam hilang entah kemana. Scene beralih 5000 tahun kemudian, di mana Kandak sudah menjadi negara modern. Tetapi mereka sekarang kembali dijajah oleh kelompok bayaran internasional, bernama Intergang. Kemudian kita diperlihatkan, sebuah rombongan Tagonicia Witali yang sedang dirazia oleh petugas Intergang. Namun datanglah seorang anak kecil, mengganggu petugas Intergang tersebut hingga akhirnya mobil rombongan itu pun bisa lewat. Ternyata Intergang sedang mencari wanita yang bernama Adriana, yang kebetulan bersembunyi di mobil tersebut. Alasan mereka mencari Adriana, karena dia tahu lokasi mahkota Sabak. Adriana dan kelompoknya akhirnya sampai di lokasi tujuan. Ditemani Samir dan Ismail, Adriana menelusuri goa yang diyakini mahkota Sabak berada. Sedangkan Karim menunggu mereka di dalam mobil. Namun ketika sedang menelusuri, Ismail tiba-tiba hilang dari rombongan tersebut. Kemudian Samir pun mencoba mencari Ismail. Namun yang terjadi, Samir malah jatuh dari atas gunung tersebut. Karim yang hendak menolong Samir, tiba-tiba dikepung oleh pasukan Intergang yang ternyata mengikuti mereka. Di dalam goa tersebut rupanya terdapat sebuah pemakaman. Di dalamnya Adriana menemukan sebuah relief, namun relief tidak boleh diucapkan oleh sang pembaca, karena dapat membangkitkan Tet Adam. Singkat cerita, Ismail dan Adriana pun melihat mahkota Sabak yang sedang melayang di atas makam tersebut. Adriana akhirnya bisa meraih mahkota Sabak, namun tiba-tiba pasukan Intergang menyergap mereka. Mereka menawan Karim dan meminta Adriana menyerahkan mahkota tersebut. Ketika Adriana hendak ditembak oleh Intergang, dia diminta untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Namun dia malah mengucapkan mantra yang tertulis di atas relief tersebut. Dan akhirnya, tiba-tiba Tet Adam pun bangkit. Para pasukan Intergang mencoba membunuh jagoan kita tersebut, namun pasukan Intergang bukan lawan yang sebanding buat Tet Adam. Adriana dan Karim akhirnya bisa melarikan diri dari kekacauan di sana.
Sedangkan Ismail malah terkubur reruntuhan goa tersebut. Ketika Adam sedang berjalan melewati Adriana dan Karim, tiba-tiba salah seorang pasukan menembakkan sebuah roket dan membuat Adam terluka. Rupanya roket tersebut mengandung Eternium di dalamnya. Adriana dan Karim pun langsung menyelamatkan Adam dan membawanya dari tempat itu. Di sisi lain Ismail yang terkubur ternyata masih hidup. Dia rupanya bagian dari intergeng yang memata-matai pergerakan Adriana. Di tempat berbeda Hawkman sedang menghubungi dan mengumpulkan Justice Society. Mereka berencana akan menuju Kahendak dan menyelidiki kekacauan di sana. Mereka pun tahu, bahwa Adam sudah bangun dari tidurnya selama 5.000 tahun. Dasar bangke, Adam yang pingsan di rumahnya pun bangun dan melihat Amon menghampirinya. Amon menceritakan bahwa Kahendak sedang membutuhkan pahlawan seperti dirinya, karena mereka dijajah oleh intergeng. Adam yang tak mau tahu urusan Amon dan keluarganya melihat Kahendak sudah banyak berubah. Amon pun bercerita bahwa Adam sudah menjadi legenda pahlawan dia di sana. Namun Adam yang cuek pun berusaha pergi dari rumah Adriana. Dan dia terbang keluar dari rumah Adriana. Amon pun mengejar Adam, hingga akhirnya dia mengambil HT milik anggota intergeng. Dan memberi tahu bahwa pahlawan Kahendak telah hadir. Ketika para anggota intergeng mengepung Adriana dan Amon, Adam kembali menolong mereka berdua. Namun ketika Adam hendak membunuh anggota intergeng, muncullah Justice Society, yang mencoba menyelamatkan anggota intergeng tersebut. Akhirnya pertarungan Adam dan para anggota Justice Society pun tidak bisa dihindari. Hawkman dan Dr. Fate nyatanya bukan tandingan Adam. Hingga akhirnya Cyclone dan Smasher pun datang membantu timnya. Pertarungan tersebut membuat kota porak-poranda. Namun penduduk Kahendak malah mengeluh-elukan Adam sebagai pahlawan. Lalu pun Adam pergi menuju istana Ahtan. Dr. Fate dan Hekman kemudian memberitahu Adriana bahwa Adam dan mahkota tersebut berbahaya, namun Adriana tetap berkilah kalau Adam adalah orang yang bisa menyelamatkan negerinya. Adriana dan Justice Society kemudian menyusul Adam ke kuil Ahtan. Kemudian terungkap fakta, bahwa sebenarnya Adam membunuh Raja Ahtan bukan karena ingin membebaskan rakyatnya dari penjajahan. Melainkan karena Adam punya dendam pribadi kepada sang raja. Para penyihir pun merasa menyesal telah memberikan kekuatan kepada Adam, kemudian mereka mengurung Adam di pemakaman goa tersebut. Adriana pun membujuk Adam, kalau sebenarnya dia bisa jadi pahlawan di masa sekarang. Lalu Adam pun mau bernegosiasi dengan Justice Society. Di sisi lain Amon pulang ke rumahnya membawa mahkota sabak, lalu di sana terdapat Ismail yang sedang di sana. Tanpa panjang lebar Ismail pun langsung menodongkan pistol ke arah Amon, agar dia mau menyerahkan mahkotanya. Karim pun akhirnya tertembak karena dia berusaha melindungi keponakannya itu. Ismail yang bersembunyi pun menghubungi ibunya, bahwa dia dikepung oleh intergeng di sana. Kemudian Adriana meminta tolong ke Adam untuk menolong anaknya. Tidak lama kemudian Adam pun langsung pergi ke rumah Amon, disusul Justice Society dan Adriana. Adam yang sampai di sana langsung menghajar para penjahat tersebut. Namun akhirnya Amon malah berhasil diculik oleh mereka. Para Justice Society pun ikut membantu Adam mencari Amon yang diculik. Namun setelah Adam memeriksa kendaraan mereka, dia tidak menemukan Amon dimanapun. Amon rupanya diculik langsung oleh Ismail, karena dia bersembunyi di dalam sebuah truk. Hawkman pun akhirnya menangkap anggota intergeng untuk diinterogasi. Namun Adam langsung mengancam mereka agar mereka mau buka suara, tentang di mana markas mereka. Akhirnya mereka buka mulut, bahwa Amon pasti dibawa ke markasnya di sebuah tambang yang berada di tengah gurun. Hawkman yang tidak setuju dengan cara Adam pun, akhirnya bertarung dengan Adam. Namun ketika Adam memukul sesuatu yang membuatnya terluka, ternyata dia memukul mahkota sabak yang berhasil Amon sembunyikan dari tangan intergeng. Dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama menyelamatkan Amon. Mereka pun berhasil menemukan markas Ismail dan komplotannya. Dengan mudah Adam dan Justice Society mampu menerobos tempat tersebut.
Namun ketika Amon sedang disandera oleh Ismael, Ismael berkata bahwa dia adalah keturunan terakhir Raja Ahton yang ingin memiliki kekuatan tersebut. Sontak ketika dia menembakkan peluru ke arah Amon, Adam jadi benar-benar murka, dan meledakkan tempat tersebut sekaligus membuat Ismael terbunuh. Sesudah kejadian itu, Adam yang sedang sendiri dihampiri lagi oleh Hawkman yang protes, karena dia telah membunuh manusia. Adam pun mulai berkata yang sejujurnya, bahwa patung legenda tersebut bukan dirinya, melainkan anaknya Hurut. Hurut diberi kekuatan untuk memerdekakan bangsanya dari Ahton. Namun Adam yang terluka bersama sang istri, karena serangan kelompok Ahton, disembuhkan oleh anaknya Hurut, yang otomatis kekuatan anaknya berpindah ke ayahnya. Namun akhirnya Hurut terbunuh, dan Adam bersumpah untuk balas dendam. Dia pun akhirnya membunuh Raja Ahton dan menghancurkan istananya. Hawkman pun menjadi paham kenapa sifat Adam menjadi seperti itu. Lalu akhirnya Adam pun mengucapkan mantra, yang membuat kekuatannya menghilang. Adam pun akhirnya dibawa ke suatu tempat, dan mau dibuat mati suri oleh Justice Society, agar dia bisa beristirahat dengan tenang di sana. Di tempat lain Dr. Fate bermimpi bahwa misi mereka sebenarnya belum selesai. Benar saja, walaupun jasad Ismael sudah hangus, namun jiwanya masih hidup dan kemudian bersekutu dengan iblis Sabak. Sontak mahkota Sabak pun seketika hancur dan Ismael pun bangkit kembali dengan mode iblis Sabak. Mengetahui ada kekuatan besar yang muncul, pesawat Justice Society pun langsung mengejar Sabak. Mereka pun akhirnya bertarung, namun keempat anggota Justice Society itu nampaknya tidak sanggup mengalahkan Sabak. Sabak kemudian pergi menuju singgasananya. Namun ketika Justice Society akan mengikutinya, tiba-tiba Dr. Fate membuat perisai agar teman-temannya tidak bisa ikut bertempur bersama dirinya. Dr. Fate pun akhirnya bertarung seorang diri melawan Sabak, walaupun tidak seimbang. Melalui telepati, Dr. Fate meyakinkan dan membangkitkan kembali Adam. Dr. Fate yang tidak kuat melawan Sabak sendirian, akhirnya tewas dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain Adam yang sudah bangun, berusaha keluar dari tempat tersebut. Adam pun akhirnya mengucapkan kembali mantra kekuatannya. Dan akhirnya dia pergi menuju Kahendak. Adam kemudian bertarung bersama Hawkman melawan Sabak. Sedangkan Cyclone dan Smasher membantu warga Kahendak melawan pasukan Sabak. Akhirnya Adam dan Hawkman mampu memusnahkan Sabak beserta kekuatannya. Dan Kahendak menjadi negeri yang benar-benar merdeka. Dan kisah pun selesai. Hatur nuhun kepada semua yang sudah menonton, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk subscribe kepada yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.